Bab 130 Rahasia Keluarga Su. Cedera yang dimiliki Ding Zhou saat ini tidak ditimbulkan oleh Chu Feng. Mereka dilakukan sendiri. Tepat pada saat itu, Chen Wanxi perlahan berjalan mendekat. Apa maksudmu, Tuan Kota dari Wind Cloud City bingung. Ada 7 lapisan ke Fist 7 Enduring Murderous. Setiap lapisan dapat merangsang kekuatan tersembunyi di dalam tubuh seseorang dan mendapatkan kekuatan yang melebihi standar. Sebuah harga juga hadir dengan kekuatan karena setiap lapisan akan melakukan sejumlah kerusakan pada tubuh. Petik 2. Menurut legenda, setelah berkultivasi ke tingkat 7, seseorang bisa mendapatkan kekuatan yang puluhan kali lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Namun, ketika kekuatan itu hilang, mereka akan lumpuh dan kehilangan semua kultivasi mereka. Petik 2. The 7 Enduring Fist yang membunuh. Ketika tinju dilempar keluar, mereka pasti akan memiliki kekuatan untuk membunuh musuh-musuh mereka, tetapi itu juga merupakan pedang bermata dua yang benar. Semakin kuat kekuatan yang mereka peroleh, semakin besar harga yang harus mereka bayar. Petik 2. Ding Zhou dibudidayakan ke lapisan ketiga. Meskipun dia tidak mencapai titik di mana dia menghancurkan kultivasinya, dia akan sangat terluka. Dia akan membutuhkan setidaknya 2 bulan senilai istirahat sebelum dia bisa meninggalkan tempat tidur. Melihat Ding Zhou yang melolong tanpa henti dan menahan rasa sakit yang luar biasa, Chen Wanxi menjelaskan secara rinci. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi melemparkan tatapan menyedihkan mereka ke arah Ding Zhou. Prinsip ketika sesuatu mencapai ekstrim, mereka hanya bisa pergi ke arah yang berlawanan, saat ini terbukti oleh Ding Zhou. Namun, pada saat itu, Chen Wanxi melemparkan tatapan penuh arti ke arah Chu Feng. Untuk dapat memaksa Ding Zhou ke langkah itu, mendapatkan kemenangan di akhir, dan juga berdiri di sana bersama dengan orang-orang yang tidak terkait. Chu Feng meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Dia tidak tahu apakah sekolah Lingyunnya memiliki kejeniusan seperti itu. Namun, setidaknya di dalam orang-orang yang dia lihat, dia adalah orang dengan bakat bawaan yang lebih menakutkan. Tidak terbayangkan seberapa kuat Chu Feng ketika dia mencapai usia yang sama dengannya. Setelah itu, tirai majelis keunggulan baru jatuh dan Chu Feng memberi semua orang kejutan besar. Pertempuran antara dia dan Ding Zhou bisa dikatakan sebagai pertandingan paling menarik dari semua sidang keunggulan baru. Kesan yang ditinggalkan Chu Feng tidak bisa dilawan. Semua orang merasa bahwa mereka menyaksikan munculnya jenius. Seorang jenius yang muncul dari sekolah Azure Dragon. Jenius itu yang bisa mengubah nasib sekolah Azure Dragon. Dia juga sangat mungkin membawa sekolah yang sebelumnya paling mulia di 9 provinsi kembali ke jalannya yang indah. Bahkan jika itu tidak akan kembali ke masa lalunya yang berkembang, kemungkinan itu bisa menjadi sekolah kelas 1. Bahkan Kota Emas Ungu mendapat perhatian. Banyak orang yang memandang rendah Kota Emas Ungu mulai mendekati Chen Hui. Alasan untuk itu secara alami juga karena Chu Feng. Karena Chu Feng adalah juara majelis keunggulan baru kali ini, Kota Emas Ungu dibebaskan dari pajak tahun ini. Itu membuat Chen Hui sangat bahagia, tetapi hal yang paling membahagiakan bukanlah dia bebas dari pajak. Itu adalah seorang jenius seperti Chu Feng muncul di Kota Emas Ungu. Itu membuat wajahnya bersinar dan dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya di depan banyak penguasa kota. Majelis keunggulan baru berakhir di sana. Nama Chu Feng berpusat di sekitar semua orang saat mereka berdiskusi. Adapun Chu Feng sendiri,
dia tidak meninggalkan kota burung Vermilion. Dia menerima undangan Suhen dan tinggal selama beberapa hari lagi di kota burung Vermilion. Semua orang bisa mengerti itu. Chu Feng sudah menunjukkan bakatnya, dan mereka yang memiliki sedikit kecerdasan akan melakukan yang terbaik untuk lebih dekat dengannya. Belum lagi Suhen, bahkan para penguasa kota di kota-kota lain mulai menanyakan berita tentang keluarga Chu dan ingin secara tersembunyi berhubungan baik dengan keluarga Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak mendengarkan aku lagi. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Berkultivasi membutuhkan kemajuan bertahap. Jika kamu terus seperti ini, biayanya cepat atau lambat. Petik 2. Di taman tertentu di kota burung Vermilion, Chu Feng dan Su Mei berjalan bahu-membahu. Meskipun dia merasa bahagia karena kemenangan Chu Feng, gadis kecil itu masih khawatir tentang kultivasi Chu Feng yang meningkat pesat. Jangan khawatir. Tidakkah kamu mengerti orang seperti apa aku, Chu Feng? Aku bukan seseorang yang rabun. Aku tahu apa yang harus dilakukan tentang kultivasi aku dan aku tidak akan melukai diri sendiri. Petik 2. Selain itu, jika aku tidak bisa mengalahkan Gong Luyun dalam 1 tahun, bahkan jika dia tidak membunuhku, aku tidak akan punya wajah untuk terus hidup. Setelah semua, kata-kata yang seharusnya diucapkan. Chu Feng tertawa. Kamu benar-benar terlalu gegabah. Menyinggung masalah itu, wajah kecil Su Mei penuh dengan kekhawatiran. Gong Luyun adalah murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon, tetapi pada kenyataannya, bahkan murid tanda pagar 1 di beberapa sekolah kelas 1 tidak sekuat Gong Luyun. Gong Luyun adalah seorang jenius sejati. Pada usia 20, dia sudah berada di level 1 dari ranah mendalam dan cukup sama dengan Su Rou. Ini benar-benar akan menjadi cerita fantasi agar Chu Feng mengejar Gong Luyun dalam 1 tahun pendek. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Percayalah padaku. Di sisi lain, kalian para sister dilahirkan dalam keluarga yang begitu kaya dan kuat. Mengapa kamu memilih untuk memasuki sekolah Azure Dragon? Chu Feng merasa bahwa emosi Su Mei tidak aktif sehingga ia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Menyebutkan hal itu, wajah kecil manis dan cantik Su Mei berubah dan ekspresi rumit muncul dari wajahnya. Terserah. Jika itu ketidaknyamanan, anggap saja aku tidak pernah bertanya. Chu Feng dengan bijaksana tersenyum. Bukan. Melihat itu, Su Mei langsung tegang seolah takut Chu Feng akan memiliki pikiran buruk terhadapnya. Setelah dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, dia menarik lengan Chu Feng dan menariknya ke sebuah ruangan. Setelah menutup pintu ke ruangan itu, Su Mei melihat melalui celah pintu dan memperhatikan sebentar. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, gunakan kekuatan rohmu untuk merasakan jika ada orang di dekatnya. Aku melakukannya. Ini sangat aman. Chu Feng juga tahu bahwa masalahnya tidak normal. Namun, semakin dia berpikir, semakin ingin tahu dia karena dia merasa ada rahasia yang disembunyikan. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi masalah ini sangat penting. Awalnya, itu tidak boleh disebutkan kepada orang lain, karena kamu bertanya, aku. Su Mei berada dalam situasi yang sedikit sulit. Jika itu rahasia, maka tidak apa-apa. Chu Feng tersenyum. Dia tidak ingin mempersulit Su Mei. Pada saat itu, Su Mei menggertakkan giginya sebelum berkata, siapa yang menurut kamu adalah orang terkuat dalam sejarah Provinsi Azure? Tentu saja, itu adalah pendiri sekolah Azure Dragon School, pendiri Azure Dragon.
Bukankah dia ahli terkuat tahun itu di benua 9 provinsi dan bahkan dinasti Jiang takut kepadanya? Jawab Chu Feng. Tidak. Su Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, pendiri Azure Dragon memang kuat, tapi dia bukan orang terkuat yang muncul di provinsi Azure. Oh, ada orang lain yang lebih kuat dari orang tua itu? Chu Feng semakin penasaran. Namun, ini hanya legenda yang tidak memiliki verifikasi. Dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, benua 9 provinsi masih hanya hutan belantara. Populasi saat itu bahkan tidak 1/100 dari populasi saat ini. Petik 2. Dinasti Jiang belum muncul dan berbagai sekolah juga tidak diciptakan. Kata bela diri sangat asing bagi orang-orang karena orang yang memiliki metode budidaya tidak akan meneruskan metode budidaya bela diri mereka kepada orang luar. Petik 2. Jadi, ada sangat sedikit pembudidaya bela diri pada waktu itu. Hanya 9 keluarga kuat yang tahu metode budidaya bela diri dan 9 keluarga itu menduduki 9 provinsi. Keluarga yang menduduki provinsi Azure disebut keluarga Qing. Bab 131 Makam Kaisar. Keluarga Qing. Jadi provinsi Azure berasal dari keluarga Qing ini? Tanya Chu Feng. Betul. Nama 9 provinsi diambil dari 9 keluarga pembudidaya bela diri. Petik 2. Ke-9 keluarga kuat memiliki kekuatan yang sama dan mereka semua menduduki satu provinsi masing-masing dan membentuk situasi di mana tidak ada yang saling menyerang. Itu dipertahankan sekitar 200 tahun, tetapi semuanya diubah oleh satu peristiwa yang tidak terduga, kata Su Mei. Acara yang tidak terduga? Peristiwa apa? Chu Feng semakin ingin tahu. Pada tahun itu, seorang anak laki-laki lahir dalam keluarga Qing. Pada hari kelahiran bocah itu, cahaya keemasan dan penuh warna menyelimuti seluruh langit. 4 binatang buas besar melonjak dan mengaum di udara dan mereka mengguncang seluruh benua. Petik 2. Bocah itu secara alami cerdas. Menurut legenda, 1 bulan setelah dia lahir, dia bisa berbicara. Pada bulan kedua, dia bisa berdiri dan berjalan. Ketika dia berusia 1 tahun, dia mulai belajar for arts. Dia akrab dengan semua buku kuno di dunia pada usia 5 tahun, kata Su Mei. Ada anak ajaib seperti itu? Chu Feng terkejut. Kecepatan pertumbuhan itu benar-benar melampaui pengetahuan orang normal. Itu bahkan tidak banyak. Bagian yang paling penting adalah ketika anak itu berusia 7 tahun, tulang-tulang di tubuhnya berada pada kondisi terbaiknya dan mereka setara dengan fisik anak normal berusia 12 tahun. Jadi, ketika dia berusia 7 tahun, dia mulai berkultivasi bela diri. Petik 2. Hal yang paling menakutkan adalah dia juga sangat mengesankan dalam budidaya bela diri. Dia memasuki ranah asal saat dia berusia 9 tahun, ranah yang mendalam saat dia berusia 11 tahun, dan alam surga saat dia berusia 13 tahun. Dia menyapu 9 provinsi dan menjadikan keluarga Qing tuan dari 9 provinsi. Petik 2. Dia sekuat itu, memasuki dunia surga pada usia 13, menyapu 9 provinsi dan menyatukan benua? Petik 2. Chu Feng terkejut lagi. Sampai sekarang, alam surga adalah puncak budidaya bela diri yang dikenal. Itu cukup menakutkan ketika orang itu memasukinya pada usia 13. Chu Feng berusia 15 tahun ini dan dengan kultivasi tingkat 8 dunia roh, dia sudah dianggap jenius oleh banyak orang. Untuk memasuki alam surga pada usia 13 tahun terlalu mengesankan. Bahkan Chu Feng cukup terpana karena ketika dibandingkan dengan orang itu, dia hanya seperti biasa.
Kuat. Bagian yang kuat belum datang. Ketika dia berusia 15 tahun, dia memasuki dunia kultivasi bela diri yang sama sekali baru. Dunia budidaya bela diri yang sama sekali baru. Dia memiliki kekuatan seperti kedatangan raja ke dunia dan kekuatan yang bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan. Dengan lambaian tangannya, dia bisa menghancurkan kota mana saja dan dia bisa membantai makhluk hidup seperti menginjak semut. Dia adalah penguasa sejati dunia dan dia memerintah nasib semua orang. Jadi, orang-orang memanggil mereka yang berada di dunia itu sebagai Tuan Bela Diri. Petik 2. Tuan Bela Diri. Jadi setelah alam surga, masih ada alam martial lord? Chu Feng cukup heran dan dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, siapa orang itu dipanggil? Petik 2. Dia disebut King Xuantian. Jawab Su Mei. King Xuantian. Chu Feng sangat ingat nama itu karena dia harus mengingat karakter seperti itu. Seorang jenius sejati. Orang yang benar-benar berpengaruh. King Xuantian adalah orang terkuat yang muncul di benua 9 provinsi. Namun, karena hal itu terjadi terlalu lama dan banyak perubahan terjadi pada 9 provinsi, sangat sedikit orang yang tahu tentang hal itu sekarang. Petik 2. Namun, hal yang paling aneh adalah bahwa setelah King Xuantian menjadi Tuan Bela Diri, dia tiba-tiba menghilang. Ada banyak pemikiran tentang mengapa dia menghilang. Beberapa orang mengatakan dia pergi karena benua 9 provinsi tidak bisa menahannya lagi. Petik 2. Beberapa orang juga mengatakan bahwa penanaman bela diri melawan langit dan melanggar aturan prinsip bela diri. Dari itu, ia menerima hukuman dari surga dan meninggal pada tahun ia menjadi dewa perang. Sampai sekarang, itu adalah cara kematian yang paling masuk akal yang orang katakan. Petik 2. Apakah dia benar-benar mati? Orang yang kuat mati seperti itu? Chu Feng tidak benar-benar percaya. Bagaimana orang sekuat itu bisa mati karena seseorang berkata demikian? Dia memang mati. Menurut legenda, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi sehingga sebelum mati, dia menciptakan sebuah makam untuk dirinya sendiri. Makam itu mengalir melalui setengah dari provinsi Azure dan dia mengatur 4 pintu masuk. Nama-nama dari 4 pintu masuk disebut Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Tortoise. Ini 4 pintu masuk kan? Chu Feng tercerahkan. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti bahwa 2 makam jahat di pegunungan Azure Dragon dan pegunungan Vermilion Bird mungkin saling berhubungan. Namun, ada 2 tempat lagi. Itu berarti ada 2 makam jahat lagi di dalam provinsi Azure. Betul. Salah satu pintu masuk ada di Vermilion Bird Mountain Range di Vermilion Bird City. Petik 2. Selain itu, ada juga pegunungan Azure Dragon Mountain di sekolah Azure Dragon, pegunungan White Tiger di Villa White Tiger, dan pegunungan Black Tortoise Mountain di Black Tortoise City. Keluarga Gong Luyun adalah penguasa kota kura-kura hitam sekarang, Su Mei menjelaskan. Itu artinya Gong Luyun dan kalian berdua pergi ke sekolah Azure Dragon untuk makam King Xuantian? Makam King Xuantian memiliki banyak lapisan mekanisme dan itu bukan sesuatu yang bisa kita buka. Namun, keluarga Su aku selalu merasa bahwa alasan mengapa pendiri Azure Dragon bisa menjadi orang nomor 1 di benua 1000 tahun yang lalu adalah karena ia membuka makam King Xuantian dan mendapatkan beberapa manfaat darinya. Petik 2. Ketika dia meninggalkan gunung, dia dikenal sebagai pendiri Naga Azure. Setelah berhasil dalam budidaya bela diri, ia menciptakan sekolah Azure Dragon di pegunungan Azure Dragon.
Itu sangat mungkin jenis rasa terima kasih kepada King Xuantian. Petik 2. Meskipun Azure Dragon School sedikit menurun, itu karena teknik absolut yang digunakan pendiri Azure Dragon tahun itu tidak diturunkan. Namun, sangat mungkin bahwa itu masih di dalam sekolah Azure Dragon. Petik 2. Ini adalah alasan mengapa aku dan kakakku memasuki sekolah Azure Dragon. Adapun Gong Luyun, keluarga Gongnya menduduki kota kura-kura hitam dengan segala cara. Jadi aku yakin dia harus tahu sesuatu tentang ini dan tinggal di sekolah Azure Dragon karena alasan yang sama seperti kita. Su Mei mengatakan yang sebenarnya. Jadi seperti ini. Chu Feng yang tahu kebenaran selalu bersemangat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa ada 4 makam jahat lagi di Provinsi Azure. Dia tidak dapat menjelajahi pegunungan Azure Dragon dan pegunungan Vermilion Bird, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa menjelajahi 2 makam jahat lainnya. Bagaimanapun, dia mendapatkan beberapa manfaat di Vermilion Bird Mountain Range, jadi mungkin dia bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik di 2 makam lainnya. Ini adalah rahasia yang tidak bisa disebarkan. Jika sekolah Lingyun atau rumah Pangeran Qilin tahu tentang itu, krisis pasti akan diaduk. Petik 2. Bahkan mungkin mempengaruhi dinasti Jiang. Jika monster besar itu tahu tentang ini, aku khawatir mereka akan segera mulai bergerak dan pada saat itu, kita tidak akan mendapat manfaat sama sekali, Su Mei mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang lain tentang hal ini. Chu Feng mengangkat tangannya untuk berjanji lalu terkekeh dan berkata, di sisi lain, kamu benar-benar jatuh cinta pada aku untuk memberitahu aku rahasia seperti ini kan? Petik 2. Kamu tidak malu? Siapa yang mau kamu? Setelah Chu Feng mengatakan itu, wajah kecil Su Mei langsung memerah dan bahkan leher putihnya yang lembut pun menjadi merah. Dia mendorong membuka pintu dan berlari keluar, lalu menunjuk ke Chu Feng dan berkata, ini kamarmu. Jika tidak ada apa-apa, jangan berlarian kemana-mana. Petik 2. Hehe, gadis ini benar-benar suka memiliki wajah merah. Melihat kepergian Su Mei, Chu Feng tertawa dan berkata, idiot, kamu benar-benar beruntung kali ini. Tepat pada saat itu, suara Egi yang menyenangkan terdengar dan dia bisa mendengar bahwa dia sangat bersemangat. Aku tahu. Ada 2 makam jahat lagi untuk dijelajahi, bukan? Chu Feng tersenyum. Kamu tidak tahu apa-apa. Bagaimana bisa makam jahat sebesar sampai melewati setengah dari Provinsi Azure? Egi berkata dengan nada menghina. Maksudmu, jika keempat makam jahat itu benar-benar satu, itu pasti bukan makam jahat. Mereka akan menjadi makam kaisar. Bab 132 Perangkap Penalian. Kaisar makam. Chu Feng gagal memahaminya tetapi dia masih bisa mendengar kesan itu. Singkatnya, makam kaisar adalah hal yang cukup mengesankan tetapi kamu tidak akan mengerti jika aku terlalu banyak bicara. Lihat saja makam kaisar sebagai harta yang tak terbatas. Petik 2. Jika benar-benar ada makam kaisar di Provinsi Azure, pria bernama King Xuantian itu pasti tidak akan sesederhana dewa bela diri. Catatan sejarah mungkin sangat sedikit salah, kata Egi. Tidak hanya tuan bela diri, berapa banyak lagi alam yang ada dalam perjalanan budidaya bela diri? Chu Feng tak henti-hentinya bersemangat dan tiba-tiba dia merasa bahwa dia masih kekurangan pengalaman dan tidak memiliki pengetahuan tentang banyak hal. Wilayah itu terlalu jauh darimu jadi tidak ada gunanya jika aku terlalu banyak bicara padamu. Bagaimanapun, orang besar muncul di 9 provinsi dan itu cukup untuk mengguncang dunia. Petik 2.
Jika makam itu masih tidak rusak, kamu harus cepat menjadi kuat. Setelah itu, bunuh semua orang yang tahu tentang makam kaisar ini di 9 provinsi untuk menghindari kebocoran informasi. Petik 2. Sebenarnya, itu tidak cukup. Kamu harus sepenuhnya memusnahkan 9 provinsi. Ngomong-ngomong, informasi ini tidak bisa disebarkan. Egy mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Apa? Musnahkan 9 provinsi? Kamu ingin aku membunuh semua orang di benua ini? Bukankah itu agak terlalu gila? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa menggigil turun tulang punggungnya. Meskipun dia bisa tidak berperasaan saat membunuh musuh, dia tidak bisa membantai warga biasa dan mereka yang sama sekali tidak berhubungan dengannya untuk tujuan pribadinya. Apa yang kamu tahu? Makam kaisar adalah harta terbesar di seluruh dunia. Belum lagi kultivasi apa yang akan aku capai setelah mengonsumsi energi sumber King Xuantian itu. Kamu dapat mengandalkan kuburan kaisar ini dan menjadi orang yang tak terkalahkan. Petik 2. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi dengan keluargamu? Tidakkah kamu ingin tahu mengapa orang tua kamu meninggalkan kamu dan tidak menjaga kamu? Tidak diragukan lagi akan ada alasan di dalam kubur. Petik 2. Dari perkiraan aku percaya bahwa keluarga kamu bertemu dengan bencana besar dan terpaksa mengirim kamu ke sini. Adapun apakah keluarga kamu masih ada atau tidak, aku tidak tahu. Mungkin saja orang tuamu mati dan keluargamu binasa. Petik 2. Mereka yang mampu menghancurkan keluargamu dan membunuh orang tuamu adalah kekuatan yang bahkan lebih besar. Pikirkan tentang itu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengendalikan roh dunia yang ditinggalkan keluarga kamu di tubuh kamu, bagaimana kamu bisa menghadapi kekuatan yang bahkan lebih kuat dari keluarga kamu? Petik 2. Bangun. Dunia ini tidak sekecil yang kamu pikirkan. Ada banyak ahli dan jenius di mana-mana. Kekuatan yang kuat telah ada selama beberapa juta tahun dan mereka berdiri di puncak dunia yang tinggi dan terjal. Petik 2. Kamu hanya melihat langit dari dasar sumur. Namun, kamu sangat beruntung. Beruntung bahwa di sumur yang dalam ini, ada harta tak terbatas. Selama kamu mendapatkan harta ini, kamu akan memiliki kemampuan untuk melawan para ahli yang berada di luar sumur. Kamu bahkan bisa mengandalkan mereka untuk membalaskan dendam keluargamu. Egy meriwayatkan. Jangan mencoba menipu aku untuk melakukan itu. Atas dasar apa kamu mengatakan bahwa keluarga aku binasa? Atas dasar apa kamu mengatakan bahwa orang tua aku sudah mati? Sama sekali tidak ada bukti dan mungkin mereka punya alasan lain. Chu Feng dengan dingin mendengus. Dia sedikit marah karena dari lubuk hatinya, dia benar-benar tidak berharap bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada orang tua dan keluarganya. Oke, aku akui, keluarga kamu mungkin masih ada dan orang tua kamu hidup dengan baik. Namun, bahkan jika keluarga kamu masih ada, apakah kamu punya wajah untuk kembali dengan kultivasi kamu saat ini? Apakah kamu punya wajah untuk melihat orang tua kamu? Petik 2. Kamu terlalu lemah sekarang. Dalam dunia budidaya bela diri, kamu adalah semut nyata. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan jari-jari mereka untuk menekan kamu sampai mati. Mereka hanya bisa kentut secara acak dan tubuh kamu akan terkoyak dengan tulang yang hancur. Mereka hanya bisa meledak secara acak dan kamu akan menghilang seperti seutas asap. Petik 2. Kata-kata Egy seperti setajam pisau saat menusuk telinga Chu Feng. Dia terus menusuk kebanggaan Chu Feng. Namun, kata-kata langsung itulah yang membuat Chu Feng mengerti betapa lemahnya dia. Itu benar. Dia memang perlu menjadi lebih kuat. Dia harus menjadi sangat kuat.
Saat ini, dia bukan jenius. Hanya saja orang-orang di sekitarnya terlalu biasa-biasa saja sehingga dia dibuat jenius. Seorang jenius sejati harus seperti King Xuantian, dan mungkin ada banyak orang jenius seperti dia di luar benua 9 provinsi. Baik, semua harta di makam kaisar semuanya akan menjadi milikku, tapi aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah karena keserakahanku sendiri, kata Chu Feng dengan muram. Hati yang lembut. Tunggu sampai seseorang benar-benar menyebarkan rahasia ini dari benua. Ketika para ahli sungguhan itu berkumpul, kamu akan menyesalinya. Petik 2. Betul. Aku masih manusia sehingga aku tidak bisa sedingin darah seperti kamu. Jika berita tentang Kaisar Makam benar-benar menyebar suatu hari dan harta karun diambil oleh orang lain, aku tidak akan memiliki setengah kata keluhan. Bahkan jika aku tidak mengandalkan harta ini, aku masih bisa menjadi kuat sendiri. Chu Feng sangat tegas pada keputusannya. Terserah, terserah. Aku tidak akan berdebat dengan kamu. Bahkan jika kamu mencoba untuk membantai orang-orang di benua ini, kamu bahkan tidak akan memiliki kemampuan itu. Namun, ayo berangkat sekarang, desak Egi. Pergi sekarang juga, itu tidak terlalu bagus kan? Lagi pula, aku sudah berjanji kepada ayah Surou dan Su Mei untuk tinggal beberapa hari lagi. Petik 2. Lalu pergi besok. Kamu harus pergi besok karena ini tidak bisa ditunda. Tidak apa-apa. Setelah memutuskan, Chu Feng awalnya ingin memperbaiki semua manik-manik spiritual yang ia dapatkan. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia takut Su Mei akan mengatakan bahwa dia bertujuan untuk keuntungan jangka pendek sehingga Chu Feng tidak memperbaikinya. Dia memiliki manik-manik spiritual di tangannya sehingga dia bisa melakukan terobosan kapan saja dia mau. Ketika langit menjadi gelap, pesta yang disiapkan Su Hen untuk Chu Feng juga dimulai. Di atas meja, hanya ada 4 orang. Su Mei, Su Rou, Chu Feng, dan Su Hen. Namun demikian, meja itu sangat besar dan dipenuhi dengan makanan dan minuman yang mewah. Chu Feng belum pernah makan hal-hal itu sebelumnya, dan dengan pandangan sekilas, mereka membuat selera makan seseorang meningkat secara dramatis. Hanya saja karena meja berukuran besar, 4 dari mereka duduk sangat terpencar. Idiot, mengapa kamu hanya tahu cara makan daging? Coba ini, rasa sayuran terkadang lebih lezat. Petik 2. Namun, hal yang membuat orang terdiam adalah bahwa Su Mei mengambil inisiatif untuk duduk di dekat Chu Feng dan terus-menerus membantu Chu Feng untuk makan. Dia bahkan sesekali memberi makan Chu Feng. Tentu saja, Chu Feng tidak mendorongnya sedikit pun dan mereka berdua saling membantu untuk makanan dan saling memberi makan. Itu disebut manis. Menghadapi adegan itu, Su Rou yang sudah tahu hati adik perempuannya tertawa kecil sambil menutupi mulutnya dengan tangannya. Di sisi lain, Su Hen memiliki garis-garis hitam di dahinya tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan dia tenggelam dalam dunia rasa malu. Selama pesta, Su Hen mengambil hadiah untuk majelis keunggulan baru. 10 manik-manik asal. 10 manik-manik asal setara dengan 10.000 manik-manik spiritual. Itu 2 kali lipat hadiah yang seharusnya untuk majelis keunggulan baru dan mengenai tindakan itu, Chu Feng tidak menolak mereka karena dia tidak punya alasan untuk itu. Lagi pula, dia tahu bahwa keluarga Su ingin mengikatnya lebih dekat dengan mereka. Chu Feng memiliki kekuatan spirit dan dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid Zhuge Liuyun. Cepat atau lambat, dia akan menjadi spiritualis dunia dan karena keluarga Su juga tahu tentang makam kaisar, tentu saja
Mereka ingin Chu Feng lebih dekat dengan mereka sehingga dia bisa melayani mereka sampai batas tertentu. Setelah pesta itu, Chu Feng kembali ke kamarnya sendiri. Namun, tepat ketika dia kembali, seseorang mengetuk pintu. Seorang pelayan datang untuk Chu Feng dan berkata bahwa wanita kedua, Su Rou, mencarinya. Chu Feng memiliki kesan yang cukup baik terhadap Su Rou sehingga secara alami ia tidak menolak. Di bawah pimpinan pelayan, dia memasuki istana tempat Su Rou tinggal. Saat Chu Feng memasuki istana, dua sosok berjalan keluar dari bayang-bayang. Salah satunya adalah penguasa kota burung Vermilion, Su Hen. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua kurus yang memiliki rambut putih. Apakah semuanya sudah diatur? Melihat istana putrinya sendiri, Su Hen berbicara. Tuanku, jangan khawatir. Mulai hari ini, Chu Feng ini akan menjadi bagian dari keluarga Su aku. Pria tua itu anehnya tersenyum dan berkata. Chapter 133. Dia istana memiliki 5 lantai dan Chu Feng perlahan berjalan. Ketika dia berjalan ke lantai 2, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Tubuhnya terasa panas dan dia merasakan gelombang api jahat datang dari bawah perutnya. Melihat ke atas, sebuah tenda kecil diangkat. Mengutuk, apa yang terjadi? Chu Feng sedikit terdiam. Dia dengan cepat meluruskan jubah panjangnya dan menutupi reaksinya. Atau kalau Suoru melihatnya, dia pasti akan dicap sebagai bajingan. Chu Feng melanjutkan ke atas. Namun, ketika dia tiba di lantai 3, bagian bawahnya semakin membengkak. Itu membuat Chu Feng sangat tidak nyaman. Meskipun ia berada di puncak masa muda dan sebuah tiang yang mencuat adalah normal, itu adalah pertama kalinya itu sangat sulit. Sial, ini tidak benar. Apakah ada beberapa suplemen besar dalam pesta yang merangsang sifat pria aku? Petik 2. Chu Feng sadar bahwa ada sesuatu yang salah dan bahwa dia tidak dalam kondisi normal. Pada saat itu, lehernya tebal dan merah. Darah di tubuhnya mendidih seolah-olah beberapa api yang tidak jelas menyalakan seluruh tubuhnya dengan api. Api gelap itu adalah api jahat. Itu memenuhi otak dengan keinginan dan membuat orang ingin melakukan hal-hal antara pria dan wanita. Jika tidak dibuang, itu akan membahayakan tubuh. Sepertinya makanan benar-benar tidak bisa dimakan secara acak. Chu Feng agak cemas dan dia dengan cepat memutar energi spiritual di dalam tubuhnya untuk menekan api jahat di dalam tubuhnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan energi spiritual benar-benar hebat. Dengan itu benar-benar memiliki efek. Merasa bahwa keinginannya yang mendidih terkendali, barulah ia berani untuk terus naik. Namun, ketika Chu Feng tiba di lantai 4, gelombang aroma tiba-tiba melayang dari lantai 5. Aroma itu tampaknya berasal dari bunga tertentu dan itu menyebabkan orang tersesat di dalamnya. Chu Feng tidak bisa mengendalikan dirinya dan dia tertarik padanya. Dia mempercepat langkahnya, tetapi saat dia berjalan ke lantai 5, Chu Feng mendengar suara percikan air dan uap menerkam ke wajahnya. Saat itu, Chu Feng panik. Dia secara tidak sadar memikirkan kemungkinan. Meskipun ini adalah pertama kalinya ia mengalami pemandangan itu, sepertinya itu adalah tempat mandi wanita. Sampah. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menemukan bahwa energi spiritualnya dengan cepat menghilang. Dalam sekejap, ia kehilangan semua energi spiritualnya seolah-olah penanamannya disedot oleh seseorang. Itu seperti kultivasinya yang diperoleh dari bertahun-tahun semua menghilang. Jika itu adalah situasi normal,
mungkin Chu Feng akan menenangkan dirinya dan menemukan alasan mengapa kultivasinya menghilang. Namun, Chu Feng pada saat itu benar-benar panik karena keinginan yang ditekan oleh energi spiritualnya melonjak keluar. Itu bahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, keinginannya menghantam otaknya dan Chu Feng merasa bahwa dia akan segera kehilangan rasionalitasnya. Dia tanpa sadar bersiap untuk meninggalkan tempat itu atau dia merasa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Bang kleng. Saat dia panik, Chu Feng tidak sengaja menjatuhkan vas porselen. Meskipun tidak pecah, itu tetap membuat suara yang jelas. Siapa? Tepat pada saat itu, suara wanita yang tajam namun manis tiba-tiba terdengar. Itu Surou. Jangan datang, teriak Chu Feng tanpa sadar karena hanya dengan mendengar suara Surou, dia tidak bisa menahannya. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan ketika melihat Surou yang seperti roh rubah. In Chinese legends, fox spirits that transformed into humans were usually extremely beautiful. Chu Feng, ini kamu. Setelah mendengar suara Chu Feng, Surou jelas santai dan menurunkan penjagaannya. Setelah suara percikan air terdengar, langkah kaki cahaya dengan cepat mengikuti. Pada saat itu, Chu Feng ingin pergi, tetapi ketika dia melihat sosok memikat di dalam uap, dia tidak bisa menahan pergerakannya. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya yang tertutupi dengan api iblis lurus ke arah sosok cantik itu. Surou melangkah keluar dari uap. Dia memiliki handuk putih yang menutupi tubuhnya dan tubuhnya yang menggoda diuraikan. Bahu dan kakinya yang seputih salju terungkap. Rambutnya yang basah dan panjang tersebar di bahu dan tetesan air ada di kulitnya yang ramping, lembut, dan halus saat perlahan-lahan mengalir ke bawah. Indah, cantik sampai ekstrim. Tidak peduli apakah itu wajahnya yang seperti rubah atau tubuhnya yang seperti iblis, dengan pandangan sekilas, nafsu akan keluar. Chu Feng, itu benar-benar kamu. Mengapa kamu datang ke sini? Meskipun Surou tidak mengharapkan Chu Feng di sana, dia masih tersenyum menawan dan ribuan jenis keanggunan terwujud. Kesadaran terakhir Chu Feng runtuh ketika dia mendengar suara lembut dan manis itu. Wus, jika itu orang lain, akan sulit untuk mengendalikan diri ketika mereka melihat Surou seperti itu. Tidak perlu menyebutkan Chu Feng yang dilalap api jahat itu. Dia merentangkan tangannya, melangkah dengan kakinya, dan dengan melompat seperti katak, dia melemparkan dirinya ke Surou yang cantik. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Chu Feng melompat ke arahnya, wajah Surou langsung kehilangan semua warna dan merasa ada sesuatu yang salah. Dia ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada satu ons kekuatan mendalam di dalam tubuhnya. Meskipun dia bisa melihat tindakan Chu Feng dengan matanya, tubuhnya tidak bisa bereaksi. Tangisan tajam terdengar dan Surou jatuh ke tanah. Dia didorong oleh Chu Feng dan pada saat itu, kulit putih salju Surou langsung memerah. Matanya yang besar dan menawan seperti rubah menatap Chu Feng dan tatapannya penuh dengan kejutan dan ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa Chu Feng memiliki sesuatu yang menusuk tubuhnya dengan keras. Menghadapi situasi itu, tentu saja, Surou bisa memikirkan apa yang terjadi. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Bangun. Saat dia kehilangan dirinya karena ketakutan, Surou ingin mendorong Chu Feng menjauh tapi itu sia-sia karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Tangannya yang lembut dan halus menggosok tubuh Chu Feng dan itu membuat keinginan Chu Feng semakin kuat. Bab 134.
Mata Chu Feng yang dikonsumsi oleh keinginan melotot seperti harimau di tubuh Su Rou. Dia seperti serigala lapar yang memiliki perut gemuruh dan meneteskan air liur untuk waktu yang lama sambil menatap kelinci putih kecil. Dua puncak muncul di mata Chu Feng. Mungkin karena tindakan terlalu sengit sebelumnya, handuk Su Rou ditarik sedikit dan sepotong putih salju langsung muncul. Saat dia melihat, Chu Feng menelan air liur. Memandang ke atas, itu adalah leher putih dan lembut dan wajahnya yang halus dan sempurna. Mata menarik Su Rou menatap tanpa kehidupan padanya. Matanya agak lembab dan dia terlihat sangat menyedihkan. Alisnya yang panjang bergetar sedikit dan ketakutan terlihat jelas. Wajahnya merah padam seperti aditif yang membuat Chu Feng kehilangan semua alasan. Bibir lembut dan merah Su Rou yang tertutup memancarkan daya tarik yang tiada habisnya. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Biarkan aku pergi, Mem. Petik 2. Tiba-tiba, Chu Feng membuka mulutnya dan sedikit menggigit. Su Rou sedang berbicara dengan Chu Feng dan tertangkap basah. Dia merasa bahwa bibir merahnya tertutup rapat. Mem. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Susu mengalaminya. Dia tidak pernah merasakan itu sebelumnya. Namun itu memiliki perasaan yang unik. Tubuh Su Rou langsung lemas dan kehilangan semua kemampuan untuk menolak. Dia dengan tak berdaya berbaring di tanah. Pada saat yang sama Chu Feng mencium Su Rou. Tangannya dengan jahat terbang kemana-mana dan merobek handuk di tubuh Su Rou berkeping-keping. Tubuhnya yang sempurna ditunjukkan di depannya sementara setengah tertutup. Pada saat itu, bukankah Su Rou menyerah pada perlawanan? Hanya saja ia tidak memiliki kekuatan. Dia hanya bisa membiarkan Chu Feng melakukan apa yang dia inginkan pada tubuhnya dan membiarkannya dengan gila mengambil segalanya. Sial, siapa yang melakukan ini pada kita? Petik 2. Su Rou sudah melihat firasat dan tahu bahwa Chu Feng saat ini kehilangan semua alasan. Dia jelas dipengaruhi oleh obat-obatan dan kultivasinya juga dibatasi. Seseorang seharusnya melakukan sesuatu tanpa ada yang mengetahuinya. Namun, bukan orang biasa yang bisa melakukan itu padanya di dalam kota burung vermilionnya. Bau ini, pada saat itu, Su Rou memperhatikan ada aroma aneh di kamar mandi. Aroma itu cukup akrab, dan dari situ, dia mengerti. Namun, dia merasa sulit untuk percaya. Itu adalah jenis obat khusus yang dapat membatasi kultivasi seseorang. Itu adalah hal yang sangat berharga, dan itu adalah harta yang dikumpulkan ayahnya, Su Hen. Itu ayah. Kenapa dia melakukan ini? Pada saat itu, Su Rou benar-benar bingung. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa ayahnya sendiri akan menyakitinya, namun benda itu benar-benar miliknya. Selain ayahnya, tidak ada orang lain yang memilikinya dalam keluarga Su. Selain itu, selain ayahnya, tidak ada orang lain yang bisa memasukkan obat jenis khusus itu ke kamar mandinya. Namun, pada saat itu, wajah Su Rou sangat berubah. Dia memekik kesakitan karena dia merasa bahwa benda asing menyusup ke dalam tubuhnya dan merobek benda yang paling berharga. Tetesan darah perlahan mengalir keluar. Chu Feng, kamu bajingan? Bersihkan kepalamu. Petik 2. Su Rou dengan marah berjuang dan ingin mendorong Chu Feng menjauh. Tapi, Chu Feng yang ada di tubuhnya seperti gunung dan dia tidak bisa memindahkannya dengan cara apapun. Dia hanya bisa membiarkan Chu Feng yang memiliki mata darah dan terengah-engah menekannya. Dia benar-benar tak berdaya.